Assalamualaikum Salatnya warahmatullahi dilipat, wabarakatuh. Den. Salatnya Alhamdulillah lipat. nahmaduhu wa nasta'inuhu Kita wa salat lipat. nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala bi karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bimal. Wallahu ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Sadaqallahul adzim. Syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat sehat hingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita, melakukan kegiatan kajian pagi. Mudah-mudahan Allah bisa memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita dan memudahkan kita dengan ayat-ayat Allah. Dan kepada Nabi besar Muhammad SAW dia tidak lupa mengirimkan salawat dan salam kepada dengan perjuangan dan ketabahan dan kegigihan ya berjihad untuk menegakkan dinullah tengah-tengah umat manusia yang jahiliyah. Mudah-mudahan Allah akan memudahkan juga kepada kita untuk yang yakin untuk mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk selanjutnya mari kita dengarkan bacaan dari Profesor Dr. Hana. Ya, tidak bisa. Surat keempat ayat 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan uli amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan yang lebih baik akibatnya. Ya. Ya, di dalam surat 4 ayat 59, hai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Jadi sudah beriman dipanggil lagi. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Jadi Allah dan Rasul itu harus taat padanya. Dan ulil amri di antara kamu, pemimpin di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, beda pendapat tentang sesuatu hal, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran. Nah, jadi tidak boleh kita bertengkar, tidak boleh kita masih tegang orang leher itu memukakan pendapat masing-masing. Kembali kepada Al-Quran dan sunnahnya. Bagaimana Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk kita tidak selalu ada pertentangan perselisihan di antara kita. Dan sunnahnya dipelajari sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian kalau benar-benar, hanya orang yang tidak benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Kenapa?
yang mengikuti hawa keinginan hawa nafsunya. Demikianlah lebih utama bagimu dan lebih baik akibat. Jadi yang lebih baik, lebih utama adalah benar-benar berkhidmat kepada Allah dan Rasul. Atin, baca ti. Ini. Pinggir, pinggir, pinggir. Ini Dokter Hatim. Oke. Dan ingat, hey, dan ingatlah, dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman, ya, datangilah kaum yang zalim itu. Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika lari. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul. Hilang masuk sebentar. Kamu. Ya, seperti yang dibacakan oleh Dr. Hatim tadi ya. Surat 26 ayat 10, 26 ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza nada rabbuka Musa til qauman zalimin. Wa taratu minkum lamma iftukum bali rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim. Jika zamannya Musa yang zalim itu adalah Fir'aun, disuruh datangi. Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu serta menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul. Nah, jadi lari karena tidak punya ilmu. Tapi setelah diberikan ilmu, setelah diberikan sebagai utusan rasul, ya ada sebuah keberanian. Ya, kita lanjut. Nah, baca nih. Baca maca, coba tak? Bisa. Tak bisa. Kok tahu? Dan apa-apa yang disyariatkan oleh Allah serta Rasulnya dari berbagai ibadah, maka termasuk baidah
dan setiap faidah adalah sesat. Bid'ah. Bid'ah adalah sesat. Barang siapa yang mengadakan suatu yang baru dalam perkara kami ini, agama yang tidak termasuk daripadanya, maka ia ditolak. Maka ditolak. Barang siapa yang melakukan amalan tidak atas perintah, maka ditolak. Hadis riwayat Riwayat Muslim. Muslim. Ya. Barang siapa yang menerima syariat selain dari syariat Allah, siapa? Ketika Nabi Musa bermunajat ke Bukit Tur, tinggallah kaumnya di kampungnya sendiri. Dia diancam oleh Allah, barang siapa yang menerima syariat selain daripada syariat yang diajarkan oleh Musa, berarti ialah mempersekutukan Allah Ta'ala. Adalah mempersekutukan Allah. Dan apa-apa yang disyariatkan Allah serta Rasulnya dari berbagai ibadah, maka ia termasuk bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Ya, jadi dia orang yang mempersekutukan Allah, seperti peninggalan Musa kaumnya membuat anak sapi yang bertatakan emas dengan suara yang mendengung, itu disembahnya. Berarti dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu, dia adalah mengada-adakan sesuatu yang baru dalam perkara kami ini, agama yang tidak termasuk daripadanya, maka ia ditolak. Hadis Bukhari, riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi barang siapa yang melakukan amalan tidak atas perintahku, maka ia ditolak. Jadi kalau kita mau melakukan amalan, itu harus sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasul. Jangan buat-buat, jangan katanya, tetapi kata Allah kemana. Makanya periksa dulu pekerjaan yang akan kita lakukan, sebab amalan kita akan sia-sia, akan ditolak oleh Allah Subhanahu. Lanjut. Dek, ibu baca dek. Nah, ini dek baca dek. Ayo, diri, diri. Apakah hukum pinter banget nih. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Ya, dijelaskan lagi surat 5 ayat 50. Ampau yang diri apakah hukum jahiliyah yang mereka hendaki. Jadi hukum jahiliyah itu adalah hukum yang tidak punya wawasan pengetahuan. Hukum orang-orang yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, seperti menyembah kuburan, menyembah sapi, menyembah gunung, menyembah laut. Ya, ini namanya hukum jahiliyah, ada petunjuknya dari Al-Quran. Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah? Bagi orang-orang yang yakin. Nah, jadi hukum itu ada hukum jahiliyah dan hukum yang disyariatkan Allah di dalam Al-Quran.
Jadi kalau kita yakin kepada hukum Al-Quran, kita harus pelajari Al-Quran itu supaya tahu hukum-hukum yang akan dilakukan. Karena amalan kita akan menjadi sia-sia dan itulah. Lanjut. Baca. Lalu Kalau nangis nggak usah pakai sepatu roda. ya udah. Iya. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rohib-rohib mereka sebagai Tuhan selain Allah, juga mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka bersekutukan. Maksudnya mereka mematuhi ajaran-ajaran orang-orang alim dan rohib-rohib mereka dengan membabi buta, biarpun orang-orang alim dan rohib-rohib itu menyuruh membuat maksiat atau mengharamkan yang halal. Kenapa? Ya, dalam hal ini ya mengajarkan memprogramkan hak Allah Ta'ala, dan tak seorang pun boleh berserikat dengannya dalam hal tersebut. Ya, dalam surat 9 ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Attakhadhu ahbaran illa wal Masihha ibnu Maryam biru illa liya'budu ila wahidah la ilaha illa subhanahu yusyriku. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Ini maksudnya orang dianggap alim, orang pintar, kiai, ustadz, itu dianggap adalah orang-orang bersuci. Tuh, yang menyembah itu, menyembah orang-orang rahib-rahib itu. Berarti patuh dan taat kepada rahibnya, patuh kepada kiainya, kepada ustadznya. Dan tidak patuh kepada Allah. Dan juga mereka mempertaruhkan Al-Masih putra Maryam. Nah, lengkapnya Isa Al-Masih itu adalah anak Tuhan. Ya, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa. Tidak boleh menyembah yang lain. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Maksudnya mereka mematuhi ajaran-ajaran orang-orang alim dan lain-lain mereka dengan membabi buta. Datang ilmu pengetahuan ya. Biarpun orang-orang alim dan lain-lain itu menyuruh berbuat maksiat atau mengharamkan yang halal. Ini yang terjadi pada orang-orang yang bodoh, orang-orang jahiliyah.
Kita semua ya. Nanti udah baca. Udah. Isam yang belum baca. Bisa belum baca. Cak, ini Cak. Baca Cak. Ntar lagi ulang tahun dong. Ini Sepatunya. Gantian dulu sama abang. Orang Ini. mau kakak adik itu gantian. Cak, Abang Icam ini udah sekolah loh. Dulu aku aja gantian. Ntar lagi ulang tahun. Sini. Ulang tahun berapa tahun ya? 10 tahun ya? Ini Cak. Bah? Nih bagus ini Cak. Hah? Nah, tunggu dulu. Di dalam Di dalam kitab kitab As-Sahih Allah As-Sahih disebutkan disebutkan bahwasanya bahwasanya Nabi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca membaca ayat ini ini di hadapan dapat Adi di bin Hatim berhati At-Tai Hati. Shallallahu Alaihi Wasallam. kalau Ia berkata, ibadah Aduh. wahai Rasulullah, Allah sungguh sungguh kami kami tidaklah tidaklah menyembah mereka. Beliau bertanya, tanya tidakkah mereka itu mengharamkan yang telah dihalalkan Allah? Lalu tuh kamu pun mengharamkannya. Tidakkah tidakkah mereka itu menghalalkan apa yang telah diharamkan Tandanya awas. Allah. Lalu tuh kamu menghalalkannya. Iya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itulah ibadah penyembahan bahan kepada pada mereka. Hadis riwayat At-Tirmizi Ibnu Jabir. Dah. Jarak ah. Ya, di dalam kitab As-Sahih disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat ini di hadapan Adi bin Hatim At-Tasayur Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Hatim nih, maka ia berkata, wahai Rasulullah, sungguh kami tidaklah menyembah mereka. Jadi katanya, kami tidak menyembah mereka. Bertanya, tidakkah mereka itu mengharamkan yang telah dihalalkan Allah? Dihalalkan Allah, diharamkan mereka. Lalu kamu pun mengharamkannya. Yang dihalalkan Allah, diharamkannya. Tidakkah mereka itu menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah? Timbal balik. Yang diharamkan Allah, dihalalkan. Lalu kamu menghalalkannya. Dan maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itulah ibadah penyembahan kepada mereka, maksudnya. Jadi kalau kita sujud kepada apa yang diharamkan Allah, itu namanya ibadahnya. Misalnya orang senangnya korupsi, senangnya pembohong, pendusta, itulah ibadahnya. Ya, mudah-mudahan saja kajian kita pagi hari ini dapat
petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sama orang Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. satu. Berarti siapa mau? Yang kedua tidak apa-apa. Ini